Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat, cantik, sholihah. Ya, insyaallah dunia akhirat semua kita dapatkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kita semuanya mendapat anugerah iman, Islam, sehat, sempat, yang dengan itu semuanya kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Raudhatul Jannah. Masya Allah Bu, di taman surga terus nggih. Ini kalau 5 kali sehari full dengan jamaah sudah taman surga beneran, karena masjid itu banyak keistimewaan yang tentunya luar biasa, sudah disampaikan semuanya nggih. Alhamdulillah dengan iman langkah kaki kita semuanya begitu ringan melangkahkan ke masjid. Semoga langkah-langkah kita semuanya menambahkan derajat di setiap langkahnya dan menghapuskan dosa juga di setiap langkahnya. Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah, yang keteladanannya, bimbingannya kita dapat rasakan, hati kita bisa hidup. Kalau hatinya hidup, insya Allah jasmaninya juga hidup untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya tadi yang disampaikan oleh Ibu pembawa acara. Sudah disampaikan nggih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah Allah kecuali turun sakinah, ketenangan. Maka kalau kemudian keluarga itu terbangun untuk menjadi keluarga yang sakinah. Kok kemudian tidak ngaji? Tidak bisa Bu. Sakinah itu karena ngaji. Karena kalau sudah ngaji maka nazalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan, Allah menurunkan ketentraman. Hati yang tenang lebih berharga daripada seekor unta merah. Nggih, coba ngaten, jenengan hatinya susah, resah, gelisah, bingung. Kemudian dengan kondisi yang demikian, panjenengan ketika dalam kondisi bahagia, kondisi tenang, nyaman, kemudian ketika pas bahagia sibuk, bahagia sampean, senang sampean tak beli dengan 5 juta, tapi sampean habis itu suaminya tak ambil, kan tidak bisa toh nggih? Tidak bisa. Jadi ya orang tenang itu karena ngaji. Oleh karena itu bersyukur, alhamdulillah ngaji demi ngaji kalau panjenengan insya Allah akan menjadikan kita semakin nikmat, bahagia. Alhamdulillah saya tadi ketemu teman saya. Jadi Mas Ahsan Hakim ngajar ibu-ibu tangga di sini, itu teman saya sekelas. Saya tuh agak ragu, ini Mas Ahsan bener apa bukan ya? Beliau nyapa duluan. Alhamdulillah, ternyata dunia perjuangan itu ndak luas. Teman saya kuliah di Unmuh Malang, ternyata ketemunya juga di sini dalam keadaan yang sama-sama terkait dengan Al-Quran. Senang Bu gitu Bu. Jadi ketemu teman yang sama-sama berurusan dengan Al-Quran itu lebih senang daripada ketemu teman yang mempunyai profesi yang tertinggi sekalipun, karena tentu nikmatnya di dalam hati. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kenapa sih kok saya mengangkat tentang tidur? Karena setelah sekian lama saya bersamai istrinya Pak Yai itu,
Ya Allah, ternyata tidur itu betapa besar harganya, betapa besar nilainya. Karena orang tidak bisa tidur tuh ya Allah, kasihan itu. Makanya ketika kita sudah dengan nikmat Allah bisa tidur, maka kemudian bagaimana supaya tidur kita bisa menjadi sarana untuk masuk surga. Enak tak nggih, orang yang beriman itu tidur pun bisa menyebabkan masuk surga semuanya. Makanya kalau ibu-ibu yang ingat nasi daria nggih, untuk orang yang beriman itu semuanya menjadi ibadah. Nggih ta Bu nggih? Ada yang suka nyanyi ibu-ibu ini. Kalau saya memang guru TK, makanya saya itu suka nyanyi. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Niku tidur. Saya suka nyanyi ngapunten nggih. Guru TK Bu. Allah berfirman pada surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Karena saya lihat panjenengan semua bawa Al-Quran, alhamdulillah luar biasa. Makanya ya ini ngajinya ya Quran. Surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Surat 39 ayat 42. Sudah ketemu Ibu? Sudah nggih? Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan manusia hina mautiha, ketika sudah tiba saatnya wafat. Ketika sudah waktunya mati, maka la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah pula yang mematikan orang yang belum waktunya mati ketika dia tidur. Karena tidur niku hakikatnya kita latihan mati, nggih. Kemudian fayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian di dalam tidur itu Allah menahan, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, Allah menahan nyawanya, ruhnya orang-orang yang sudah tiba waktunya mati, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan melepaskan yang lain, arwah yang lain sampai batas waktu yang ditentukan. Ini kurang tidur. Makanya tidur itu bukan hanya sekedar gedeblak-blok tidur ngorok, bukan. Makanya enaknya Islam atau disampaikan oleh Bagus tadi nggih, kita belajar tentang indahnya Islam, belajar tentang manisnya Islam. Karena memang Islam sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Hari ini Allah telah menyempurnakan agamanya, menyempurnakan syariatnya,
menyempurnakan petunjuknya, pedoman hidupnya, sehingga tidur pun ada pedomannya, tidur pun ada petunjuknya. Kalau orang manajemen mungkin ada SOP-nya, wonten SOP-nya, ada caranya. Ini kurang tidur. Sudah diturunkan, tidur pun ada caranya, makan ada caranya, berjalan ada caranya, ngomong ada caranya, tertawa ada caranya. Tidak ada yang tidak ada caranya. Semua sudah diturunkan oleh Allah cara-cara itu, karena Islam ini sempurna, syariatnya sempurna. Waraditu lakumul islami dina, dan Allah ridho hanya Islam untuk menjadi agama kita. Oleh karena itulah, sekali Islam sampai mati harus tetap Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama juga Nabi Ibrahim pesan kepada putra-putranya, nah innallaha astafa lakumuddin, Allah sudah memilihkan agama buatmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimuna, jangan sampai mati kecuali matimu dalam keadaan Islam. Oleh karena itulah tolabul ilmi kados panjenengan ini diantara tujuannya adalah menjaga Islam kita. Jangan sampai Islam kita rusak, karena dengan ilmu itulah kita menjaga agama kita di pribadi kita dan juga keluarga maupun masyarakat. Di antara sempurna Islam, dengan Allah memberikan petunjuk untuk bagaimana supaya kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapat surga dari tidur kita. Orang-orang yang belum waktunya mati dimatikan oleh Allah ketika tidur. Makanya ibu-ibu kalau ngimpi itu sama dengan keadaan ketika panjenengan mboten tidur, apa sama apa tidak sama? Misalnya ngipi ke pasar Wage misalnya, sama pun enggak tempatnya? Sama. Misalnya di pasar Wage itu posisinya di sini ada toko ini, kemudian ngimpi itu sama dengan kenyataan yang di pasar apa enggak sama? Sama, nggih? Kalau saya enggak sama, biasanya kalau ngimpi itu mungkin saya tuh pergi ke gunung, tapi gunungnya kok begitu, karena memang alamnya sudah alam yang berbeda. Lah, ketika tidur itu fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, Allah kemudian menahan. Jadi pas tidur niku arwah kita itu dititipkan di alam arwah, nggih, dititipkan kepada Allah. Ketika dititipkan kepada Allah, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, Allah menahan nyawanya orang-orang yang sudah tiba saatnya mati sehingga tidak dikembalikan. Kalau nyawanya tidak dikembalikan, saya ada teman di mana ya, Sepanjang, daerah Taman kayak gitu. Awal bareng sama semuanya tidur, kemudian jam 2 malam waktunya bangun untuk qiyamul lail, dibangunkan sama suaminya. Loh, kok diam saja? Dek, waktunya bangun, Dek. Kok diam? Curiga. Kok enggak ada nafasnya? Berarti itu arwahnya ditahan oleh Allah. Kalau arwahnya ditahan oleh Allah enggak balik, sudah berarti sudah waktunya mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, melepaskan kembali arwah yang ditahan tadi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itulah berkaitan dengan ayat tersebut ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa sebelum tidur. Gimana Bu doa sebelum tidur? Monggo. Bismika Allahumma ahya wa bismika alhamdulillah. Sudah diamalkan nggih? Istiqomah nggih. Saya dulu juga gitu, SD, karena saya enggak TK nggih. TK saya cuma sehari karena takut sama gurunya. Qadarullah sekarang jadi guru TK. Jadi dulu sekolah TK sehari karena takut gurunya besar, tinggi, laki-laki, kalau nyanyi itu suaranya besar.
kasih ibu. Saya takut sehari sekolah habis itu tidak sekolah sama sekali. Lah kok ternyata saya sekarang jadi guru TK. Suatu ketika murid saya tuh nangis tidak tahu sebabnya Bu, nangis di Gresik sana, nangis tidak tahu sebabnya. Tak dekati semakin menangis. Saya tuh bingung, sakjane lapo to arek kok mesti tak cedeki nangis. Setiap kali saya yang ngajar kok mesti nangis. Kalau yang ngajar teman-teman saya kok ndak nangis. Akhirnya saya tanya ibunya, "Dek, lah apa sakjane ambami kalau aku sing ngajar kok mesti nangis?" Ngeten lho Bu ceritane niku. Takut jenengan katanya sak omah. Lah, sama kan dengan pengalaman TK sehari saya ndak jadi sekolah gara-gara takut gurunya karena besar. Lah kok sekarang saya dibalik, murid saya ndak berani sama saya karena saya besar. Allahu Akbar. Padahal saya sudah macam-macam pernah diet minum apa itu dulu itu ya. Minum apa yang ada shake-shake-nya itu. Pokoknya pernah minum gitu. Oh, Herbalife, betul. Akhirnya pas saya masih posisi minum ketemu teman saya sakjane saya itu ya berusaha untuk diet Bu. Apa yang minum Herbalife? Ojo diterusno. Loh kenapa? Suamiku itu mati gara-gara diet minum Herbalife. Loh kenapa? Karena suruh minum yang banyak, ndak boleh makan, makannya kongkon sedikit, jantungnya ndak kuat karena kebanyakan minum. Sudah pun ndak jadi diet saya. Nggih. Jadi ketika sudah waktunya mati, Allah kemudian menahan nyawanya ndak balik, tapi kalau kemudian sudah masih belum waktunya mati dikembalikan, makanya ada doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dulu saya SD doanya juga itu, SMP juga itu, SMA juga itu. Kemudian karena saya mondok di Al-Fatah sudah bukan hanya itu. Ada satu doa begini sebelum tidur, Bismika Rabbi. Monggo dilanjutkan. Lanjutnya pripun Bu? Wada'tu jambi wa bika arfa'u. Saya sampaikan saja, nanti saya kirim kalau perlu tinggi. In amsakta nafsi farhamha. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Bulughul Maram, ada di kitab Hadis Tirmidzi. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha. Begitu indah doa ini. Bismika, dengan menyebut namamu ya Allah ya Rabbi, wada'tu jambi, aku meletakkan tubuhku, wabika arfa'u, dan dengan namamu pula aku bangkit kembali, aku bangun kembali. In amsakta nafsi, jika kau tahan nyawaku ya Allah ndak balik, farhamha, maka rahmatilah. Wa in arsaltaha fahfadha, dan jika nyawaku kau kembalikan ya Allah, jagalah dia. Niki doa sebelum tidur. Awalnya tadi Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tambah lagi itu tadi Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Apa mungkin nanti saya kirimkan ke yang punya nomornya Bu Alimah sayangnya. Ngeten nggih, nanti saya sampaikan aja. In amsakta nafsi farhamha, karena rahmat Allah itu penting. Buat apa sih Bu rahmat Allah itu kita kumpulkan? Kalau saya sih sudah rahmat dari bayi. Apa kita kumpulkan rahmat Allah itu gunanya untuk apa? Kita hadir di masjid dalam rangka mencari rahmat Allah. Makanya masuk masjid doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika,
Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Masuk masjid berarti sudah dibukakan pintu rahmat Allah. Kita baca Quran, ada rahmat Allah. Kita sholat, ada rahmat Allah. Kita bersedekah, ada rahmat Allah. Kita silaturahim di masjid, ada rahmat Allah. Ya, rahmat itu gunanya untuk membuka pintu surga. Maka Rasulullah sampaikan, la yadkhulunal jannata bi amalikum. Kalian tidak akan masuk surga kalau ngandalno amal sampean. Rasulullah ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Wala ana, aku juga demikian. Saya tidak masuk surga dengan amal saya. Illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmatin. Yang bisa masukkan saya ke surga karena ada karunia dari Allah dan rahmatnya. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Indonesia merdeka bukan karena bedil, bukan karena napa bambu niku, bambu runcing, bukan karena tembak, tapi karena rahmat Allah. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Rahmat Allah. Rahmat itu selamat nih. Masuk surga karena rahmat Allah. Masuk masjid kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapannya dengan doa itu, ya Allah, jika kau tahan nyawaku, maka rahmatilah, selamatkan dari azab kubur maupun azab api neraka. Wa in arsaltaha, dan jika kau lepas nyawaku, fahfadha, maka jagalah nyawa itu supaya senantiasa mengikuti kebenaran. Niku terkait dengan ayat niku tadi. Jadi hakikatnya tidur itu kita belajar mati. Karena kita belajar mati, orang Jawa bilang ada uborampenya, ada ritualnya. Ngaten Bu nggih? Ada ritualnya, semuanya ada ritual. Ritual itu cara. Maka ketika mau tidur apa saja Bu yang kita siapkan? Berwudu. Nggih, lanjut. Berdoa, nggih. Kemudian berwudu, berdoa, terus miring kanan, nggih, terus sudah mulai memejamkan mata, ngaten nggih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mau tidur berarti yang harus kita siapkan dulu kebersihan badan kita. Nggih. Kebersihan badan kita, anggota wudhu kita, lisan kita, semuanya, tangan-tangan kita dibersihkan, terutama dari sisa-sisa bau makanan. Dibersihkan dari sisa-sisa bau makanan. Kenapa? Karena setan suka menjilati anggota tubuh yang ada sisa bau makanan. Saya pernah nyoba, bukan karena tidak percaya dengan hadis itu, tapi saya pengen tahu gimana prosesnya. Saya pernah nyoba dan sekali saja. Ternyata teman saya juga ada yang nyoba. Saya sengaja mau tidur makan ikan pindang, Bu. Memang saya sengaja. Kan kalau saya itu makan pindang, sak kepala sudah habis semuanya, habis duri-durinya habis semuanya. Durinya habis sampai teman-teman saya tuh heran. Loh Bu, saman lo kok tedas makan gitu? Makan tebu juga masih bisa. Ya gimana? Mungkin saya dari kecil makanannya ikan laut, dari kecil banyak kalsium mungkin nggih. Saya makan habis dan saya tidak cuci tangan. Jadi saya wudhu dulu, terus habis makan tidak saya cuci, sengaja. Saya bau, benar-benar pengen, oh sudah bau wis. Kemudian tidur, setelah tidur, bangun tidur, yang pertama kali saya lakukan mencium tangan saya. Hilang ternyata baunya, habis sama sekali. Ternyata benar, tangan-tangan saya, mulut saya, bibir saya, gigi saya, lidah saya dijilati setan, habis tidak terasa apa. Baunya hilang sama sekali, padahal mau tidur tuh minyaknya juga masih ada. Nah kan saya biasa tidur gelendangan di lantai di kasur tipis itu, semuanya masih, Masya Allah. Ya ini akhirnya benar, shadaqallahul adzim. Semua yang
disampaikan Allah itu benar, ya Allah. Maka semua dibersihkan, kaki dibersihkan, tangan dibersihkan, sikat gigi bersih, kemudian cuci muka bersih, semuanya sudah. Itu tahap 1 pun. Dah habis itu wudhu, seperti bagaimana kita wudhu mau sholat, untuk menjaga supaya anggota wudhu kita senantiasa sehat dan bersinar. Karena Rasulullah nanti mengenali kita diantaranya dari bercahayanya anggota wudhu. Makanya pesan Rasulullah, jika kamu mampu maka panjangkanlah anggota wudhumu. Abu Hurairah kalau wudhu tidak sampai sikut, Bu, tidak sampai siku, tapi lebih atas lagi. Kenapa kamu kok wudhunya begitu? Saya senang kalau nanti yaumul qiyamah anggota tubuh saya yang bercahaya lebih luas. Berwudhu sampun nggih. Setelah berwudhu ya diusahakan memakai pakaian yang menutup aurat, bukan OT-OT. Ada pengalaman tetangga saya mengalami kebakaran, habis itu kan semua pada keluar rumah. Oh, asli nih kelihatan waktu tidurnya. Ada ibu-ibu yang keluar sampai pakai sarung saja. Oh, tidurnya ndak pakai baju nih, makanya waktu bangun kembenan sarung. Tetap menutup aurat nih. Paling tidak kan kita ada daster, ya ada macam-macam lah, tetap menutup aurat. Buatan OT-OT maksudnya ini. Ya, tidak OT, ditutup. Kemudian ini tempat tidurnya dikebasi dulu, makanya ada tebah itu, Bu, nggih. Itu sunnah Rasul. Oh, dapat pahala. Ditebai 3 kali, nggih. 3. Kalau Nabi kan dengan kain gitu aja. Kalau sekarang kan lebih bervariasi, nggih. Kemudian sudah lampu dimatikan, sunnah Rasul. Ibu-ibu ada yang tidak bisa tidur kalau tidak ada lampu? Bisa, nggih? Ya, jadi sunnah Nabi dan juga menjaga kesehatan mata. Kenapa? Karena tidur sekalipun walaupun mata dalam kondisi terpejam, kalau lampu tetap menyala maka sesungguhnya mata kita, syaraf-syaraf mata kita tidak beristirahat. Kasihan dia. Dah lampu sudah, kemudian diusahakan sudah membaca surat Al-Mulk. Karena surat Al-Mulk itu kan jimatnya orang yang beriman, menjaga dari azab kubur. Mengerikan, Bu, azab kubur itu. Makanya Al-Mulk yang cuma 30 ayat insya Allah panjenengan sudah hafal, nggih. 30 ayat saja. Dibawa kemana-mana. Pakai rekreasi, bawa Al-Mulk. Walaupun tidak buka Quran, tidak buka HP, sambil bersenandung Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Nikmat. Tanya teman, saman sang apa? Bekal apa? Bekal Al-Mulk saja. Loh, enggak lapar. Gampang, di sana banyak orang jualan. Kalau nanti saya bekal, kasihan yang jualan enggak laku nanti. Surat Al-Mulk diusahakan hafal sebelum meninggal, nggih. Surat Al-Mulk, surat Yasin diusahakan hafal, Bu, nggih. Surat Ar-Rahman diusahakan hafal, surat As-Sajdah, surat Ad-Dukhan, surat-surat yang mendampingi sholat, nggih, diusahakan hafal. Surat Al-Mulk dibaca. Atau panjenengan nyicil bisa, habis sholat Isya kan baca surat Al-Mulk. Kemudian sudah posisi tidurnya miring kanan, menghadap kiblat, mujurnya ke utara kalau memungkinkan. Tapi kalau posisi dipan atau posisi ruangan tidak memungkinkan, terserah, yang penting kita niatkan semata-mata karena Allah miring kanan, tidurnya miring kanan. Kalau dari sisi medisnya katanya ini paru-paru sebelah kanan ini lebih besar, yang kiri lebih kecil, sehingga yang kanan lebih besar itu tetap melegakan nafas, karena yang nindi yang berada di atasnya paru-paru yang lebih kecil. Itu kalau di sisi medisnya. Kemudian membaca ayat kursi, lebih baik diawali Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu doa, nggih. Al-Fatihah sudah, ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Ini setan, Bu, yang ngasih masukan ini. Suatu ketika Abu Hurairah jaga gudang Baitul Mal.
3 hari berturut-turut datang pencuri, 2 hari bohong, hari yang ketiga dia ngomong, saya ini setan. Oh, kalau tahu kamu setan sudah ndak akan saya lepas lah. Karena 2 kalinya datang kan setannya bohong, nangis, jangan sampaikan, jangan laporkan aku pada Nabi, kasihan anak-anakku masih kecil di rumah nangis nunggu makanan. Nah, Abu Hurairah lapor pada Nabi, Bi, ada pencuri tadi malam. Ngomong apa? Ngomong begini. Bohong, besok datang lagi. Hari kedua datang lagi. Terus Abu Hurairah lapor ke Nabi, Bi, datang lagi ternyata. Iya kan sudah tak bilang, besok datang lagi. Datang malam yang ketiga. Akhirnya ngaku, saya ini setan. Oh, setan. Terus kemudian setannya ngasih masukan, kalau kamu tidak kepingin didatangi setan, kalau mau tidur bacalah ayat kursi. Setan takut. Kemudian Abu Hurairah lapor pada Nabi, Bi, tiba setan Bi yang datang tadi malam. Iya, saya sudah tahu. Setannya ngomong gini, Bi, kalau mau tidur suruh baca ayat kursi supaya tidak didatangi setan. Kata Nabi, kali ini tawananmu benar. Jadi tidur supaya tidak didatangi setan, maka tidurnya diawali dengan membaca ayat kursi. Masih ada kelanjutannya Bu ini. Habis membaca ayat kursi, Al-Baqarah terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi sampai fansurna alal qaumil kafirin. Kata Rasulullah, membaca ayat terakhir Al-Baqarah itu mencukupi semuanya. Setan juga tidak akan berani datang, sudah dikuatkan dengan ayat kursi. Pun menghatamkan Al-Quran. Waduh, 30 juz dikhatamkan, cukup dengan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pun Al-Ikhlas 3 kali pun khatam nggih, sudah khatam Al-Qur'an. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, 2 tangan dipersatukan, baca 2 surat tersebut, ditiupkan 3 kali, nggih, 3 kali diusapkan ke seluruh yang bisa kita jangkau, diawali dari wajah kita, kepala, anggota tubuh kanan, kiri, sampai yang mampu kita jangkau semuanya. Pun sudah kita baca itu, diawali dengan doa Bismikallahumma ahya. Kalau itu cukup silahkan. Kalau ada lagi Bismika Rabbi wadha'tu jambi wa bika arfa'u, itu juga silahkan. Kok panjang banget. Ada lagi doanya, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha walaka mamataha wa mahyaha in ahyaitaha faghfirha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Kok akeh temen saya ritualnya mau tidur ini nggih. Karena tidur ini masalah apa? Ada ya kalau kebablasan itu tadi loh nggih. Maka harus kita benar-benar siapkan. Itu doa. Ini ada juga di kitab Tirmidzi. Barulah ditutup dengan doa yang terakhir, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raubatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Itu penutup doa terakhir sebelum tidur. Apa jaminan Rasulullah? Jika dia mati malam itu, matinya yamutu alal fitrah, matinya dalam kondisi bersih, sudah tidak membawa dosa, kecuali dosa syirik. Makanya syirik no sama sekali ya. Matinya dalam keadaan suci, bersih, tidak bawa dosa. Kenapa? Kalau mati masih membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah sampai datangnya hari kiamat,
pertanda ya mau diobok-obok dulu dalam neraka. Karena dalam surga itu la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Di surga itu tidak ada perkataan yang tidak bermanfaat, tidak ada lagi dosa, bersih habis. Maka orang-orang yang beriman yang sampai mati masih membawa dosa, maka dia masih dibakar dulu dosanya di neraka, dosanya habis, Allah ngasih rahmat, naik ke surga. Maka kalau sudah sampai surga ngomong alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Saking senengnya. Pun kalau membaca doa itu terakhir dijamin Rasulullah yamutu alal fitrah, kalaupun dia mati dalam keadaan suci, tidak membawa lagi dosa, dan jika dia mendapatkan hidup di pagi harinya, yang didapatkan adalah kebaikan. Maka kalau panjenengan gak panjang-panjang baca bismika sama Allahumma aslamtu nafsi sudah cukup. Syukur-syukur kalau dicicil habis sisa karena masih belum ngantuk, sudah membaca Al-Mulk, sudah membaca ayat kursi, sudah membaca Al-Baqarah terakhir, Kulhu, Falak, Anas dibaca, doa sebelum tidur dibaca, kemudian nanti pas waktu tidur tinggal baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika dan seterusnya. Mau tidur nggih. Kemudian kalau Rasulullah begini, ketika Fatimah radhiyallahu anha putri beliau merengek-rengek bi minta pembantu bi tangan saya sampai ini semuanya ini napa Bu ngapal itu nggih sampai keluar tebal gini mentol-mentol ini karena tiap hari saya numbuk gandum bi minta pembantu bi ndak langsung dikasih Bu sama Nabi. Nah kene nduk sini. Kemudian Rasulullah karena memang Khalifah Ali itu khalifah yang miskin, sehingga Ibu Fatimah itu numbuk gandum sendiri sampai tangannya itu ngapal itu. Rasul tidak langsung ngasih pembantu, tapi gini, sini. Rasulullah di tengah, Fatimah di kanan, Ali di kiri, dirangkul sama Rasulullah. Nduk, kamu mau pembantu, apa mau yang lebih baik daripada pembantu? Lebih ada yang lebih baik Tan? Ada. Apa itu Bi? Kalau kamu minta yang lebih baik daripada pembantu, kalau mau tidur bacalah tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali, takbir 34 kali, pas 100, lebih baik pahalanya daripada kamu mempunyai seorang pembantu. Ya tapi kalau gitu saya sudah ini aja ngambil ini, ndak minta pembantu lagi, karena pembantu hanya urusan dunia. Dan akhirnya Bu Fatimah pun wafat setelah Rasulullah, boten selang lama, karena saking cintanya ayah dengan sang putri. Jadi persiapan sebelum tidur, karena tidur itu miniatur sebelum kita mati atau latihan mati, maka semuanya dibereskan sebelum tidur. Suatu ketika seorang ulama di Baghdad itu mau mencari hikmah, tapi bukan dari ulama, dari seorang yang dianggap bahlul. Kalau orang gini orgil. Mencari hikmah bukan dari ulama, tapi seorang yang dianggap bahlul, orang gila. Dia cari oleh ulama itu tadi, dia cari sampai ketemu. Kemudian ketika ketemu ngobrol, bahlulnya ngomong, kamu tahu enggak gimana caranya makan? Ya tahu. Nah ketika sang ulama ngomong tahu, bahlulnya pergi, dikejar sama ulama karena pengen mencari hikmah. Saya masih nyari kamu. Loh, katanya kamu sudah tahu, ngapain kamu masih nyari saya? Enggak, saya enggak tahu. Kemudian ketika ditanya lagi, gimana sih kalau kamu caranya makan? Yaitu pakai tangan kanan, duduk, baca bismillah, ambil yang terdekat. Bukan itu. Cara makan itu yang halalan thayyiban. Walaupun kamu makan dengan tangan kanan,
duduk, baca bismillah, ambil terdekat. Kalau yang kamu makan itu bukan halalan thayyiban, maka itu cara makan yang salah. Ya Allah, ternyata ulama pun masih perlu berguru mencari hikmah kepada orang yang dianggap bahlul. Orang Jawa Timur mau gendeng gitu nggih. Kemudian tanya lagi, kamu tahu caranya tidur itu gimana? Ya tahu. Ini kalau mau tidur itu ya gini, baca bismillah terus disampaikan seterusnya. Tinggal pergi sama si balul, dikejar lagi sama ulama. Saya pengen tahu lagi hikmahnya. Enggak, kamu katanya sudah bisa kok, sudah ngerti kok. Ngapain kamu masih ngejar saya? Enggak, saya enggak ngerti. Kalau enggak ngerti duduk dengarkan dulu. Caranya tidur itu sudah lepaskan dengki, iri, sakit hati kepada siapapun. Abot Bu nggih. Mau tidur niku lho, dengki, iri, hati, mangkel, jengkel, marah pada siapapun harus sudah bersih, tidak ada yang terbawa ketika tidur. Nggih. Berat napa enteng Bu begini nih? Berat nggih. Berat nggih. Makanya ketika Rasulullah ngaji begini nggih, ngaji begini Rasulullah ngomong sebentar lagi akan ada calon penghuni surga lewat depan sini. Ternyata yang lewat seorang yang dianggap, lah wong ngene kok mau jadi penghuni surga, apa malahnya? Sampai 3 hari nanti akan datang calon penghuni surga lewat sini. Akhirnya kemudian ada salah satu khalifah yang salah satu sahabat yang penasaran, apa sih sakjane amalan dia itu kok sampai Rasulullah sudah menjamin dia calon penghuni surga. Akhirnya karena dia pengen tahu amalan istimewanya, nginep pura-pura berseteru tidak wawuh sama orang tuanya, nginep di rumahnya sampai 3 malam. Akhirnya terus terang, Pak mohon maaf, sebenarnya saya tuh baik-baik saja sama ayah, tapi masalahnya satu yang saya penasaran dengan amal istimewa sampean, sampai Rasulullah menjamin sampean itu sebagai calon penghuni surga. Gimana jawabnya? Ya seperti yang kamu lihat, wong saya malam bangun juga zikir saja, habis itu tidur lagi. Ya itu, siang saya juga makan, tidak puasa, biasa saja seperti itu. Loh, terus yang istimewa amal Bapak apa? Cuma ini saja, saya kalau mau tidur sudah saya maafkan semua kesalahan orang yang pernah berbuat salah pada saya. Sudah saya bersihkan semuanya, tidak ada saya tanggung dan saya bawa ketika tidur. Karena apa? Karena tidur itu adalah kesempatan terakhir yang kalau ditahan oleh Allah nyawanya, maka berarti wassalam, lanjut pulang ke rahmatullah. Ya Allah, ngaten nggih. Itu tidur. Makanya pun bleksek ya, karena persiapan mati itu tadi. Karena kenyataannya banyak juga orang yang tidurnya kebablasan. Saya punya teman sowehat Bu. Setiap 6 bulan sekali mesti check up. Dan hasilnya semuanya kolesterolnya normal, asam urat normal, semuanya normal. Tapi kemudian ketika bangun tidur tidak bisa bangun, ternyata napa niku stroke nih, tidak bisa bergerak semuanya. Jadi tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak, sudah padahal masih bernafas. Ternyata ada yang demikian juga. Wis terlanjur tidak berdoa, terlanjur masih ada mungkin ada mangkel, jengkel dan seterusnya, ternyata sudah ditutup oleh Allah seperti itu. Sehingga benar-benar kegiatan atau amaliyah sebelum tidur ini dijaga beneran. Semua yang sudah saya sampaikan itu tadi sebagai pelajaran bagi kita bahwa tidur pun mendapat porsi dari Islam, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Apalagi Rasulullah sampaikan begini, satu hadis yang artinya begini, orang-orang yang ingin mendapatkan mati syahid, orang yang pengen mendapatkan mati syahid, berdoa kepada Allah pengen mati syahid, maka dia tergolong orang yang mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Sehingga setiap kita mesti punya keinginan untuk mati syahid. Kita mesti punya keinginan untuk ikut berperang.
Kalau ada perang kan ibu-ibu tugasnya kan masak, nggih, menyiapkan logistik, ngurusi bagian kesehatan gitu ta nggih. Jadi walaupun kita ini wanita mesti punya keinginan atau niat untuk bisa berperang. Karena Rasulullah menyampaikan barang siapa yang tidak pernah ikut berperang dan tidak pernah berniat untuk ikut berperang sampai mati, maka mati dalam cabang-cabang kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidur pun berarti yaitu sudah ada niat, pokoknya ya Allah saya niat pengen bisa perang. Kalaupun nanti tidak ada perang juga matinya insya Allah syahid. Kalau ada perang siap berangkat untuk membantu suplai logistik dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi tidur itu ayat-ayat Allah, gunanya untuk beristirahat, mengistirahatkan anggota tubuh kita supaya benar-benar bisa menyiapkan energi untuk bangkit besok hari, untuk menyiapkan usaha kita dunia maupun akhirat. Allah berfirman pada surat An-Naml, surat An-Naml surat yang ke-27 pada ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ayat yang ke-86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau anna ja'alnal laila liyaskunu fihi wan nahara mubsyira. Allah menjadikan malam supaya kita beristirahat. Kemudian Allah menyampaikan pula di surat Ar-Rum ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtighaukum min fadlih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidur kita di waktu malam, sehingga ketika tidur malam kita benar-benar berkualitas, maka kita dapatkan pagi hari dalam keadaan segar. Dan ternyata tidak bisa tidur pun indikator ada ketidakberesan dengan kesehatan. Ternyata orang yang kena ginjal itu di antara tandanya tidak bisa tidur. Jadi tidak bisa tidur dalam jangka waktu yang lama, dipejam-pejamkan tidak bisa tidur. Ternyata ada masalah di ginjal. Oleh karena itulah kalau kita bisa tidur dengan normal, alhamdulillah, itu semuanya adalah kebaikan dari Allah yang harus disyukuri. Mangkane la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur akan ditambah oleh Allah, dan itu pasti. Maka dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu disampaikan habis thalabul ilmi jangan lupa alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, bisa infak alhamdulillah, bisa melihat semuanya alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu adalah doa yang terbaik. Afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Udah jam 8:30 ibu sudah ngantuk ya? Sama Bu, kalau ngantuk ya memang sudah alhamdulillah ngantuk. Kalau tidak ngantuk terus kemudian tiba-tiba di jalan tidur, oh betapa. Jadi kalau kita bayangkan ngantuk pun alhamdulillah kita punya ngantuk, tandanya harus istirahat, tandanya harus tidur. Kita bayangkan seandainya tidak ada ngantuk, tiba-tiba di jalan langsung blek tidur, oh kacau dunia. Makanya bersyukur pada malaikat yang mengatur kita semuanya, nggih. Kita punya ngantuk dan bisa ngantuk alhamdulillah, karena tidak bisa ngantuk bahaya. Mau saya ngantuk di jalanan ngantuk saja, situ sudah pernah ngantuk dari pondok ke rumah itu mau pulang, ngantuknya di Prambon sampai ngimpi saya itu. Kemudian dibel sama trek, astagfirullah. Ternyata sang ngipi. Nyetir itu, kalau Ustadz Fatkur sampai Trawas ketiduran, nyetir motor, waktunya belok LKC lanjut ke Trawas. Kalau Tias itu dari Jombang mau ke LKC, belok-belok kemana-mana ketidurannya. Saya bonceng bonceng ikut ngaji ke Gresik. Yes, lapon. Kok tiduran Ustazah? Waduh wes aku gak wani ngejak dirimu kalau gitu, kok ketiduran kok dalan ceblok dadi ngantuk. Ngantuk niku adalah rahmat anugerah dari
Allah. Masih ada kelanjutan Ibu? Katanya gini ya, kalau antara maghrib sama isya agak begitu ya. Terus antara sholat tahajud sampai subuh, kalau bisa sampai sholat isya ya bisa. Cuma yang asal ini Ustaz, saya kadang-kadang ya, gimana ya, katanya asal sampai maghrib agak begitu ya Ustaz. Cuma saya mau asal ke belakang itu kan dalam nikah goreng ya Ustaz. Terus kok nggak bisa masih siang. Jadi akhirnya saya salah asalnya itu nggak bisa tepat waktu karena misalnya dapat biar nggak tidur gitu. Kalau jam 2 jam 3 kok masih ngantuk, akhirnya ya itu tidur. Itu yang benar gimana saja? Maksudnya yang dimaksud antara asal sampai ke maghrib itu antara tepat waktu itu sampai maghrib atau antara sholat yang kita lakukan misalnya. Nggih. Waalaikumsalam. Panjenengan pengennya tepat waktu apa di awal waktu? Ngaten, sebentar nggih. Salat itu Ibu, salat itu dikatakan tepat waktu itu bila dilakukan pada waktu ya waktu salat itu. Contoh salat asar. Salat asar itu ketika dilakukan sebelum matahari berwarna oranye itu matahari nggih. Belum berwarna oranye berarti masih ada waktu salat asar. Kalau waktunya sudah matahari oranye itu sudah bahaya. Waktu salat itu dibagi 3 nggih. Di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu. Awal waktu berarti ya waktu salat itu dibagi 3. Kalau misalnya sholat asar itu dimulai jam 2:30, berarti 2:30 katakan sampai jam 5 ya. 2:30 sampai jam 5 itu berapa jam itu ya? 2,5 jam dibagi 3. Berarti kurang lebih kalau di awal waktu itu jam 2:30 sampai jam 3:4. Itu di awal waktu. Kemudian jam 3:4 sampai jam 4. Kemudian jam 4 sampai jam 5. Ini sebagai contoh pembagian waktunya aja. Kalau panjenengan sholatnya di awal waktu itu yang paling utama, berarti dia dilakukan ketika sudah adzan langsung sholat. Di pertengahan waktu berarti di antara jam ya setelah jam itu. Di akhir waktu berarti ketika waktunya sudah mau habis. Masih dikatakan di akhir waktu pun tetap dikatakan sholatnya tepat waktu karena masih ada waktu. Tapi yang paling utama itu di awal waktu. Lah kapan jenengan kan masalahnya habis sholat itu ngantuk, misalnya ngantuk. Padahal Rasulullah melarang sholat setelah sholat melarang tidur setelah sholat asar. Sampai Rasulullah begini, siapa yang tidur setelah asar kemudian dia pikirannya rusak, maka jangan salahkan yang memberikan syariat, tapi salahkan tidurnya. Kenapa kok tidur setelah asar? Lah karena tidur setelah asar sampai maghrib itu berarti terserah jenengan. Kalau sholatnya di awal waktu kemudian jam 3 selesai, berarti setelah sholat asar, setelah panjenengan melakukan sholat asar itu yang dihitung tidak boleh tidur sampai waktu batasnya setelah sholat maghrib. Nabi tidak suka itu pokoknya sampai sebelum sholat isya. Berarti mulai setelah asar, setelah maghrib sampai sebelum isya itu sebaiknya tidak boleh tidur, kecuali kondisi tertentu sakit lah misalnya. Baru setelah sholat isya silahkan mulai tidur, karena Nabi tidak suka tidur yang terlalu malam kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya. Berarti yang dihitung tidak boleh itu setelah selesai menjalankan sholat asar, bukan perkara sholat asarnya tepat waktu ya jam 5 masih tepat waktu, tapi di akhir waktu, bahaya. Lah kalau kemudian kita kok ngantuk ya kan ada jalan untuk kita lewati, ada warung untuk kita datangi, ada teman atau saudara tetangga yang mungkin kita bisa kita datangi, atau mungkin ada pekerjaan dapur yang sebenarnya tidak habis-habis. Kalau ngeten Bu nggih, bisa diterima Bu nggih, bisa. Jadi setelah menjalankan sholat asar, bukan setelah habis waktu asar. Kalau waktu asar habis jam 5,
berarti jam 5:30 dan seterusnya itu enggak. Jadi setelah melakukan sholat asar. Ngaten nggih? Ya, kalau ibu-ibu pekerjanya kayaknya ndak ada habisnya. Wa innalaka finnahari sabhan tawilan. Kesibukan yang panjang, apalagi ibu ada cucu, ada anak, ada pekerjaan dapur dan lain sebagainya. Ngaten nggih? Mungkin masih ada lagi yang lain? Tapi kayaknya topik kita tidur dan persiapan mati perangkatnya. Ya, tapi di Azumah 42 kayaknya tidur yang persiapan tidur tadi itu untuk tidur malam, sesuai dengan surat 286 ya. Bagaimana kalau kita tidur di atas bis, Ustazah? Apakah kita cukup membaca Quran pendek aja terus tidur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidur siang yang dianjurkan, qailullah ya. Kalau itu tadi doa perangkat-perangkat untuk persiapan tidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian kalau kita di atas bis, minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau kita Bismikallahumma amutu wa ahya, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena kalau di bis itu tidak niat tidur tapi ketiduran. Ngaten Bu nggih? Karena ini ketiduran dengan tidur beda apa mboten nggih? Beda, karena kalau tidur itu memang sengaja, ini tidur malam karena memang untuk istirahat dan jangka waktunya panjang. Tapi kalau masalah ketiduran yang memang kita tidak yang sebenarnya tidak menjadi waktu kita, rutinitas kita untuk tidur, kan waktunya, jam-jamnya juga tidak tertentu, minimal kita membaca bismillah, berzikir. Oh nggih, satu yang belum Bu, diperbanyak membaca istighfar nggih. Jadi ketika tidur doanya itu tadi, kemudian kok masih terbuka, masih belum bisa tidur, berarti diperbanyak membaca istighfar kalau malam nggih. Kalau kita ketiduran di kendaraan apa ya minimal kita, karena di kendaraan pun sebaiknya kita memperbanyak zikir, karena kita tidak tahu kendaraan itu kita akan bagaimana. Kan ingat yang di atas Pacet itu apa ya kemarin yang kecelakaan itu pun Pak? Cangar ya, di Cangar kena naik mobil ternyata ada longsoran, terpental masuk jurang. Kalau kita pas ngobrol kan itu bahaya. Maka dalam kendaraan pun diusahakan untuk selalu memperbanyak zikir. Maka ketika ketiduran pun insya Allah tidur kita dalam rangka zikir. Makanya kenapa kok kita tidur disyariatkan berwudu, supaya mendapatkan doanya para malaikat. Jadi ritual-ritual perangkat sebelum tidur itu memang disiapkan untuk tidur malam, karena memang tidur malam itu tidur yang sifatnya rutinitas dan harus terjadi setiap malam. Gitu Bu nggih? Oke. Barangkali masih ada atau ibu-ibu sudah mempersiapkan diri untuk tidur? Berarti nanti pulang diamalkan nggih, langsung nggih. Al-Mulk sudah dibaca, Al-Baqarah terakhir. Oh jangan lupa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pokoknya dikatutkan saja. Ya, apapun yang kita lakukan Al-Fatihah selalu kita ikutkan. Ya wali doa pagi ya Al-Fatihah diikutkan semuanya. Insya Allah Al-Fatihah itu doa. Anak-anak kita dikasih Al-Fatihah ya, karena masih ada putra-putri, cucu-cucu, dikirim Al-Fatihah aja karena itu doa ya, doa yang baik ya. Jadi ayat kursi Al-Baqarah terakhir, kemudian kul huwallah 3 kali, falak an-nas ditiup, diusapkan semuanya, barulah kemudian berzikir, tasbih, tahmid, takbir 33, 34. Terus kalau cukup bismikallahumma ahya nggih itu silahkan. Kalau nanti jenengan browsing persiap penyerahan diri sebelum tidur kok ketemu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, silahkan dibaca. Kok masih belum tidur berarti diperbanyak membaca istighfar. Insya Allah dengan harapan kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dengan kolbun salim. Sampai cukup berdoa rumiyin Bu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini iklan Bu yang terakhir nggih, insyaallah tanggal 27 Juli LGC ada silatnas. Rawuh sedaya nggih. Engko silakan hadir, kami tunggu bersama dan semoga semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah kita semua sehingga Islam semakin kuat. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.